sekarang yang menjadi pertanyaanku itu dari Al-Quran, kenapa dari agama kita, agama orang kakak Muslim, ibadah itu di hari Jumat, sementara di kitab Al-Quran itu, di dalam kitab Al-Baqarah, ada kitab Al-Aif mengatakan bahwa hari Sabat itu tidak bisa melakukan segala kegiatan aktivitas. Ketika orang melakukan itu, dilaknatlah mereka, katanya, terkutuklah sama seperti kera yang hina. Coba dijawab, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah. Channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. Maka ini ajaran Paulus yang kalian ikuti itu membatalkan hukum Torah, yang mana ini dituduh sebagai kutukan. Bahkan dalam Filipi dikatakan hukum Torah adalah kotoran atau skubalon. Saya membandingkan ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Paulus menekankan kehinaan terhadap Yesus. Paulus menekankan kehinaan terhadap hukum Torah. Paulus menekankan bahwa Tuhan Perjanjian Lama itu mengutuk manusia dengan menurunkan kitab Torah. Yesus memuliakan, lihat, perhatikan, ini kita analisis nih. Perhatikan Yesus. Yesus minta kemuliaan terhadap dirinya. Yesus bermohon kepada Bapa untuk meluputkan dia dari kehinaan. Dan Yesus mengatakan bahwa lebih baik dunia ini hancur daripada satu iota hukum Torah itu tiada. Yesus mengatakan hukum Torah itu tidak ditiadakan tapi digenapi. Dan lihat posisi kita Kristen dan Islam. Kristen mengikuti Paulus dengan mengatakan Yesus mengutuk dirinya untuk menebus dosa kalian. Kristen mengatakan percaya siapa yang mengikuti hukum Torah, maka kalau tidak gagal satu dikerjakan, maka terkutuklah ia. Kristen mengatakan Paulus benar. Lihat kami umat Islam, di mana kami berada. Kami berada di pandangan Yesus, yang mana Quran mengatakan Rasulullah Isa alaihissalam itu adalah orang mulia. Bahwa di dalam Quran dikatakan Torah adalah petunjuk dan cahaya. Kami berada di posisi apa yang Yesus ajarkan. Kalian berada di posisi apa yang Paulus ajarkan. Padahal Yesus sudah berkata, hati-hati dengan ragi Farisi. Apa maksudnya? Yesus mengingatkan muridnya sebelum dia terangkat ke langit. Apa kata Yesus? Hati-hati dengan ragi Farisi. Tidak lama ketika Kak, bisa nggak aku menjelaskan? Rasul bernama Paulus yang orang Farisi. Saya mau kamu menjelaskan yang mana dulu nih, karena saya sedang membuat retorika dari kontradiksi ajaran kalian. Ya, kalau Anda mau menanggapi poin yang mana, biar kita bahas secara mendalam. Jadi kita tidak melebar diskusinya. Tema kita tetap Paulus menistakan Yesus, Yesus memuliakan dirinya. Kristen mengikuti Paulus dengan menistakan Yesus, kami mengikuti Yesus dengan memuliakan Yesus. Yang mana, poin mana yang Anda mau tanggapi, saudaraku? Silakan. Beginilah Kak.
Karena kakak tadi sudah mulai panjang kali lebar, kakak berretorika, kakak pandai berretorika, ya saya akui kakak pandai berretorika sehingga kakak menyalah tafsirkan apa yang dimaksud dalam kitab suci tersebut, ya. Yang mana? Ambil poin satu saja. Oke, Saya rela dituduh. Saya rela. Bentar, sebentar. Sebelum Anda sambung, jangan biarkan tuduhan itu tidak terbukti, adekku jurung Uni ya, Dek. Uni sangat rela dituduh. Uni dituduh salah menafsirkan itu. Tolong tunjukin ayat yang mana yang Uni salah tafsirkan. Silakan sebutkan ayatnya dan tafsiran Uni apa. Biar kita bahas secara kontekstual di kitab adek. Oke, sekarang kita bahas kan tadi kakak bilang mengenai nubuatan Yesus. Ya, Yesus menggenapkan Yang mana? nubuatan. Itu ada ya. Saya tidak bilang itu, saya berkata, nah berarti adek nggak ngerti yang saya sampaikan. Mari kita ulangi, kita fokus di sini dulu. Ini membersihkan nama saya dari tuduhan adek sebagai orang yang salah tafsir. Ketika Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Coba jelaskan ayat itu secara kontekstual. Apa yang digenapi oleh Yesus? A. Nubuatan, B. Hukum Taurat. Silakan. Nubuatan. Coba tunjukin ayatnya, bahasa aslinya. Silakan. Di dalam banyak ya mengenai nubuatan Yesus. No, ayat itu bukan. Kita bicara ayat itu. Kalau kita bicara ayat itu, jangan lari kemana-mana. Kita bahas ayat itu, bahwa di ayat itu yang digenapi adalah nubuatan, bukan hukum. Karena saya mengenal, saya membaca ayat itu berulang. Silakan. Matius berapa? Ya, Matius bentar. Udah kata aku dibuat Kak Rifa ini. Tinggal di mana, Dek? Daerah mana tinggalnya? Sumatera Utara ya? Masih di Indonesia inilah. Enggak, maksudnya daerah mana? Kok cepat kali ngantuknya? Iya, Sumatera Utara. Ya karena sudah malam toh. Ini baru jam berapa di saya kan, kalau di saya kan sudah jam 20:23. Saya di Malaysia. Nih. Oke, di Malaysia, nanya di Malaysia. Kadang di Johor, kadang di KLCC, kadang di Negeri Sembilan, kadang pindah-pindah saya karena banyak rumah saudara di sini. Coba Matius pasal 5 nomor 17 ya. Kita buka ini baik-baik Adik ya. Kita di sini, adekku Uni di sini mengajak, dengar Dani ya. Uni tidak mengajak Dani itu untuk mempercayai semua narasi Uni, tapi Uni mengajak Dani itu jujur, Dek. Jujur itu artinya kita menyatakan benar kalau benar. Ya, silakan dibaca. Saya tahu itu, kalau nggak usah terlalu panjang kakak menjelasinya. Yaudah, silakan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya karena selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Coba jelaskan, di mana kata nubuatan di situ? Di ayat di diksi mana, di kata-kata mana ada kata nubuatan sehingga tiba-tiba itu jadi nubuatan? Hukum dan nubuatan itu beda, adekku. Hukum itu aturan, nubuatan itu adalah prediksi masa depan yang diungkap para nabi, yang diberikan oleh Tuhan, informasinya berdasarkan firman ya, seperti Yesaya. Itu nubuah. Hukum dan nubuah itu beda, adekku. Walaupun nubuah itu ada dalam kitab Taurat. Tadi pertanyaan Kak Rifa yang saya jawab. Apakah Yesus enggak, tadi kan adek bilang gini, bentar. Adek bilang gini, Uni ini salah tafsir. Kan begitu tadi. Uni bingung, yang mana ayat yang Uni tafsir? Bukan ayat yang ini yang saya sampaikan. Ya udah. Nah, tadi adek bilang perkara Yesus memenuhi nubuatan, yang tahu Uni bawa ayat ini tadi. Uni bawa ayat Matius ini tadi menunjukkan bahwa Yesus itu bukan menggenapi nubuatan, tetapi menggenapi hukum Taurat. Apa yang dimaksud dengan menggenapi hukum Taurat? Seperti yang dijelaskan di Quran, dia menghalalkan sebagian makanan yang diharamkan oleh Bani Israel karena hukuman bagi mereka. Itu namanya menggenapi. Menggenapi itu tahu nggak artinya? Tadinya ganjil itu jadi genap. Contoh, 3 kalau dikurang 1 jadi genap 2, kalau ditambah 1 jadi genap 4. Jadi Yesus itu kalau tidak mengurangi, kalau tidak menambahkan. Itu secara rasional arti menggenapi. Nggak ada lagi istilah lain apa coba menggenapi. Tapi kalian selalu menjawab
menggenapi artinya adalah menjalankan semua yang dinubuahkan. Ya. Oke, mungkin Udah. Ngelek. Yesus itu tidak kalau memang bukan ayat itu, yang mana ayat yang Uni salah tafsir? Uni belum minta tanggapan adik tentang retorika Uni minta buktikan tuduhan adik. Kalau enggak, adik harus dewasa dalam diskusi ya. Kalau kita nuduh orang itu minimal ada buktinya. Kalau tidak, itu kita memfitnah loh. Coba yang mana yang Uni salah tafsir tentang kitab adik, ayat yang mana? Kita bahas adikku. Aduh, itulah karena sudah banyak tadi ayatnya sebelum ayat itu. Nah ya ayat sudahlah, kalau yang gitu mana Uni tadi yang maafkan kita- aja lah. Ya udahlah, Uni maafkan aja. Uni Yang mana? menghargai. Ayat- Ya kalau tidak ada ayatnya Uni maafkan. Karena Uni begini ya. Uni sangat bangga dengan kesantunan adikku Dani ini ya. Walaupun Adinda Kristen. Dari tadi kita diskusinya sama Mika pun Uni lihat Adinda bagus, walaupun Adinda tetap terikat doktrin ya, namanya Kristen nggak apa-apa. Tapi karena Adinda di sini bisa bergantian bicara dan sangat mengedepankan bahasa baik, tidak menghujat Islam, ini sudah apresiasi tertinggi dari Uni ya. Jadi Uni tidak Oke, saya perlu mau mempermasalahkan bertanya itu. lah dulu Kak. Oke, Boleh, kita boleh. mau bertanya lah. Saya mau bertanya lah dulu ya. Nah, terkait mengenai tadi Kak Rifa telah berdiskusi dari Bible kami atau Alkitab kami, kitab suci orang Kristen. Jadi saya mau bertanya mengenai kitab Al-Quran. Boleh, Bisa ya? silakan. Boleh mungkin Oke. dikasih 2 bertanya karena kita sudah kedatangan tamu Lionel sama Pastor. Nanti biar tidak mendominasi. Uni, bentar Hah? dulu nih, izin. Kalau bisa waktu diberikan banyak kepada Kocak, karena dia mau memberikan waktu dia terhadap kita tadi banyak. Oke, boleh kalau gitu. Ya, tapi nanti biar bergantian gini. Kan Lionel Islam ya. Lionel izin ya, Uni turunkan ya, Dek, biar kita fokus saudara kita Kristen di sini diskusi 2 arah dengan kita. Makasih ya, Dek, udah bergabung ya, Dek. Lionel ya, semangat juga. Nah, oke, Kocak boleh 2 pertanyaan dulu. Nanti kalau Pester, saya sapa dulu Pester nih. Pester, namanya siapa Pester? Saya nggak tahu nama. Saya panggil Pester tapi nggak tahu namanya. Pester saja. Oke, Pester standby dulu ya, biar Oke, Dani siap. punya. Ya, Siap. Dani ini juga kuliah teologi ya. Kampus apa dulu Dani? Nama kampusnya. Kalau Pester ini dia kampus apa lupa saya. STT Jeffrey Makassar. Kalau Pester ini STT Jeffrey Makassar. Kalau Dani Mungkin kampus apa? dari Sumatera, pokoknya dari Sumatera. Oh ya udah. Kalau rahasia ya sudah. Silakan pertanyaannya apa? Oke, sekarang yang menjadi pertanyaanku itu dari Al-Quran. Kenapa dari agama kita, agama orang kakak Muslim, ibadah itu di hari Jumat, sementara di kitab Al-Quran itu, di dalam kitab Al-Baqarah, ada kitab Al-Aif mengatakan bahwa hari Sabat itu tidak bisa melakukan segala kegiatan aktivitas. Ketika orang melakukan itu, dilaknatlah mereka, katanya, terkutuklah sama seperti kera yang hina. Coba dijawab, Pak. Oke, pertama Dani harus tahu konteks kitab suci diturunkan itu ada timeline atau masanya. Torah itu bukan untuk umatnya Nabi Muhammad. Torah itu spesifik diberikan kepada umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa, yaitu umat Bani Israel. Makanya diksinya itu adalah ya Bani Israel, ya Bani Israel, bukan ya ayuhan nas. Coba kalau Dani baca dalam kitab Torah, Torah itu khusus untuk keturunan Yakub, milik Yakub, milik Bani Israel. Makanya Torah itu tidak diberikan kepada selain Bani Israel. Itu pahami dulu. Baik dalam sudut pandang Yahudi dan sudut pandang Islam, Torah itu diberikan khusus kepada Bani Yakub. Maka yang diwajibkan mengikuti hukum Torah itu adalah Bani Yakub, bukan seluruh manusia. Kenapa? Karena timeline-nya berbeda. Nah, dalam Quran itu ada pernyataan Allah bahwa Bani Israel ini telah mengingkari hari Sabat. Ya, dalam Sirah Nabawiyah, ya. Saya memang belum bisa tunjukkan literaturnya karena nanti banyak sekali Sirah Nabawiyah, harus saya buka cari lagi habis waktu.
Nanti kita kapan-kapan saya coba tampilkan literaturnya. Sebenarnya perintah untuk mengkhususkan hari ibadah itu kepada Bani Israel itu bukan hari Sabat sebenarnya, tetapi hari Jumat. Tapi orang Yahudi ini selalu ingkar dan selalu saja meminta kepada Tuhan untuk mengganti apa yang diberikan kepada mereka. Makanya dalam Quran banyak diceritakan orang Yahudi itu senang sekali untuk menyelisihi perintah Tuhan. Maka mereka menjawab bahwa ketika hari Jumat, mereka nggak bisa hari Jumat. Karena hari Jumat itu mereka kalau memancing, mereka dapat banyak ikan. Lalu Allah membolehkan mereka untuk mengkhususkan hari Sabat. Setelah itu ternyata, setelah diberikan hari Sabat, mereka tetap ingkar. Karena memang mereka ini tegar tengkuk, memang orang yang nggak mau patuh sama Tuhan. Ya, karena apa? Pada hari Jumatlah manusia diciptakan. Maka Tuhan menyuruh kita mengkhususkan kita untuk beribadah, bukan untuk mengkuduskan atau mengkultuskan, tapi mengkhususkan ibadah pada hari Jumat. Nah, dan ini harus ingat, kami ini bukan pengikut Musa, walaupun kami mengakui dia sebagai nabi. Dia adalah nabi umat Islam yang diutus untuk Bani Israel. Tapi kami adalah nabinya Muhammad SAW. Aturan yang diberitakan kepada kami adalah hari Jumat dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Wahai orang-orang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Diperintahkan untuk eksplisit secara spesifik untuk beribadah khusus pada hari Jumat. Ini perintahnya adalah wahai orang-orang beriman. Mereka yang beriman kepada Allah, bukannya Bani Israel lagi, ya. Begitu. Jadi kalau kita lihat konteks ayat Quran itu diberikan kepada umatnya Muhammad SAW sebagai nabi penutup akhir zaman untuk seluruh alam pada masanya. Konteks hukum Torah dalam kitab Torah sendiri itu untuk Bani Israel. Oke, saya tanggapi Kak dulu ya. Saya tanggapi dulu apa yang Kak Rifa sampaikan tadi, Ya, bahwa dikatakan ini itu khusus untuk orang Israel. Bentar. Ya. Uni lagi. Suaranya kedengaran nggak? Putus-putus. Ini Ya, udah. tapi suaranya kedengaran nggak? Tidak, tadi putus-putus. Ya, jadi nggak, suaranya tetap kedengaran. Oke. Tadi Teman-teman putus-putus. sorry ya, tapi suaranya bisa Oke. Lanjut. Silakan kok, Dani. Namanya Dani namanya. Biar kita tahu sebutkan namanya yang dikasih orang tua gitu. Silakan Dani. Dani besok ganti namanya Dani aja biar kita tahu ya. Silakan, Dek. Silakan Dani. Oke. Jadi Kak Rifa tadi sampaikan bahwa ini saya lagi sampaikan, Kak. Jadi Kak Rifa tadi sampaikan bahwa itu khusus untuk orang Israel. Oke. Sementara di dalam 5 rukun Islam kalau tidak salah ya, salah satunya itu harus beriman kepada Torah juga. Saya pikir harus demikian, mempercayai, tidak ada artinya, tidak setengah-setengah ya, seperti itu. Namun yang saya maksud tadi di dalam surah Al-Baqarah itu tidak ada dikhususkan itu untuk orang Israel saja, Kak. Tidak ada. Saya Di sudah dalam baca mana? mulai dari Di dalam mana? Al-Baqarah. Di mana? Al-Baqarah 65. Al-Baqarah 65. Quran kami bukan cuman itu, Dek. Saya akan tunjukkan dalilnya. Oke, saya tanggapi langsung aja gimana. Kalau Anda menanggapi, ada dua yang harus saya tanggapin. Pertama, Anda mengatakan tadi apa? Bahwa tidak ada dalam Al-Quran Torah itu untuk Bani Israel. Satu. Yang kedua tadi apa? Tadi apa yang pertama tadi? Biasanya tidak kehilangan. Kedengaran kah suaraku? Kedengaran. Coba dijelaskan poinnya, deh. Poin tanggapannya dijelaskan, bantahannya ditekankan biar Uni bisa tangkap gitu. Soalnya ini putus-putus suaranya, Dek. Silakan. Maka karena putus-putus jadi Kak Rifa jadi salah menangkap ya. Kak Rifa jadi salah menangkap. Nah, jadi Kak Rifa tadi mengatakan itu khusus untuk orang Israel, kira-kira seperti itu kan? Betul. Itu khusus untuk orang Israel, sementara kami pengikut Muhammad. Begitu ya. Ada ayatnya, Dek. Ini Quran surah Al-Maidah ayat 44. Kan sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Ya, silakan. Iya, kira-kira seperti itu tadi yang Kak Rifa sampaikan kan?
Nah, Iya, betul. saya mau bantah bahwa di dalam 5 rukun Islam itu, kalau tidak salah, saya ingat yang saya pelajari bahwa tidak Kami beriman percaya pada juga sama kitab-kitab. kitab Torah. Ya, Betul, kitab Torah. betul. Nah, Mm-mm. yang kedua, di dalam surat Al-Baqarah ini, kitab Al-Baqarah, Quran Al-Baqarah di ayat 65 itu tidak ada dikatakan di sana khusus untuk orang Israel. Sahabat itu tidak ada di khusus untuk orang Astagfirullahaladzim. Israel. Sorry, Uni, udah langsung tanggapi aja. Nanti Uni jawab terkait tentang beriman kepada Torah. Dek, kan ayat itu kan cerita Allah tentang Bani Israel, Dek. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum Tidak ada. fi sabti faqulna lahum kunu qiradatan khashiin. Dan ingatlah ketika mereka mengingkari hari Sabat, itu cerita Allah menceritakan tentang kelakuan Bani Israel. Bagaimana mungkin ada perintah kepada kami untuk percaya kepada Torah? Dan saya ulangi sekali lagi. Pertama, saya tunjukkan ayat-ayat di Quran yang menunjukkan bahwa Torah itu untuk Bani Israel. Quran surah Al-Maidah ayat 44. Ya, kalau kita lihat, Begini. Dek, ayat Quran saya itu Sabar, ada sabar. konteksnya. Sabar. Sebentar dulu, Anda salah paham, biar saya luruskan kesalahpahaman Anda. Biar saya tidak panjang menanggapi nanti, karena ini aja udah panjang loh. Anda salah paham. Coba Anda tahu nggak konteks ayat saya itu? Walaqad alimtumul ladzina tadu. Anda bawa itu. Anda membawa ayat di mana Allah melaknat orang Bani Israel karena mereka tidak mengikuti hari Sabat. Kan di situ tidak mungkin bercerita tentang umat Nabi Muhammad. Ayat itu menceritakan tentang masa lalu Bani Israel. Bani Israel. Baca ayat sebelumnya, cerita tentang Musa. Ya Bani Israel laskuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Itu di ayat sebelumnya tuh. Coba baca ayat itu satu konteks. Yang kedua, Al-Quran bukan cuma surah Al-Baqarah itu. Dalam Quran surah Al-Maidah, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri memberi keputusan bagi orang Yahudi. Tuh, bukan bagi seluruh manusia. Lagi, di dalam Quran surah Al-An'am ayat 154, kemudian kami berikan kepada Musa kitab Torah untuk menyempurnakan nikmat bagi orang yang berbuat baik pada zamannya Musa. Musa itu umatnya siapa? Bani Israel dong. Masa saya? Lanjut. Ya. Nih, saya tunjukkan lagi. Sebentar dulu. Selesaikan poin saya. Anda salah paham, Dek. Anda menuduh bahwa Torah itu diberikan kepada kami, harus kami imani seperti menganggap itu sama dengan Quran. Dek, kalau Allah sudah bilang di dalam Quran bahwa Torah diberikan kepada Bani Israel, itu yang kami imani. Kami mengimani Torah sebagai firman Tuhan kepada Bani Israel, bukan mengimani Torah itu untuk diri kami, karena Torah untuk Bani Israel. Apa yang kami imani? Bahwa Torah untuk Bani Israel, karena dalilnya begitu. Satu. Yang kedua, Dek, mengimani itu artinya mempercayai bahwa iblis ada, bahwa beriman kepada iblis bukan berarti menuhankan iblis. Percaya bahwa iblis ada. Iman itu kan artinya percaya. Mengimani keberadaan iblis apakah menuhankan iblis? Tidak. Tapi percaya bahwa iblis itu ada. Mengimani malaikat, kan ada perintah tuh, imani malaikat. Apakah menuhankan malaikat? Tapi percaya keberadaan malaikat. Mengimani kitab terdahulu bukan menjadikannya setara dengan Quran, tapi percaya bahwa dulu nabi-nabi, bahasa saya ini bahasa yang sangat mudah dipahami loh, jangan dipelintir ya. Bahwa dulu para nabi Musa dan Isa itu juga diutus membawa wahyu yang disebut Torah dan Injil. Maka kami mengimani itu untuk umat Bani Israel, bahwa itu juga bagian wahyu dari Allah, bukan datang dari Tuhan yang bernama YHWH, tapi kami percaya itu firman Allah kepada Bani Israel melalui Musa dan Nabi Isa. Itu yang disebut dengan beriman kepada kitab terdahulu. Itu satu yang kamu salah pahami. Dan kamu harus tahu, ya, kamu harus paham, Quran itu adalah ayat yang pun kalau diterjemahkan berkesinambungan, saudaraku. Ya, di dalam ayat lain dikatakan bahwa kitab Torah untuk Bani Israel kami beriman.
Maka berimannya untuk siapa? Ya, masa ketika Quran bilang Torah diberikan kepada Bani Israel, saya beriman. Beriman apa? Bahwa Torah untuk saya. Itu bukan beriman, itu melencengkan iman itu. Beriman itu adalah ketika percaya bahwa Torah untuk Bani Israel. Seperti itu. Hal sederhana kok, mudah kok Berarti dipahami. Itu tidak berlaku untuk orang kakak. Tidak lah, Sekarang karena ini, itu untuk itu Bani Israel. Iya tidak, karena kami kan pakai Quran. Kami kan ada Quran, hukum kami kan Quran. Kenapa? Itu kan tertulis dalam Quran. Kan dituliskan di Quran itu percaya kepada Torah dan Injil sebagai wahyu kepada Nabi Bani Israel. Masa gitu aja nggak bisa ya masa nggak ngerti bahasa Indonesia sih? Saya diperintahkan mempercayai bahwa Torah adalah wahyu kepada Bani Israel. Apakah tidak mengerti bahasa Uni adikku sayang? Masa nggak ngerti gitu aja? Coba aku masuk sedikit, mudah-mudahan dengan penyampaianku masuk ya sama Dani ya. Dani percaya nggak bahwa Jokowi itu pernah jadi presiden kita? Pernah nggak, Dani? Percaya nggak bahwa Jokowi pernah jadi presiden kita? Lanjut aja, Bang. Oke, kita pasti percaya bahwa kita semua di sini Pak Jokowi pernah jadi presiden kita. Tapi apakah perintah atau ketentuan yang dibuat oleh Pak Jokowi ini masih terpakai sama kita? Tidak. Maka perintah yang kita ikuti ini, aturan negara yang berlaku sekarang adalah aturan undang-undang yang diberlakukan oleh Pak Prabowo. Tentang misalnya jam sostek diperbaharui. Maka jam sostek ini yang kita pakai, bukan jam sostek lagi yang Pak Prabowo, tapi kita mempercayai Pak Jokowi pernah menjadi presiden. Itu analoginya. Gitu deh. Ya, sebenarnya saya yakin karena saya meninggikan Dani ya, saya menganggap Dani orang berpikir bahwa bahasa sederhana saya itu sebenarnya Dani paham, cuman ya Dani memaksakan pandangan mengimani itu sama seperti di Kristen. Mengimani itu artinya menjadikan sebagai panduan. Pastor, saya masih mute dulu ya, soalnya noise. Oke, jadi kalau seperti itu yang iman kakak dalam Islam itu sampaikan, didefinisikan dalam riwayat hadis. Enggak, sebentar, Uni jelaskan sedikit. Jadi kata iman dalam Islam itu didefinisikan. Saya mau lanjut, ada kegiatan dulu, kegiatan ibadah. Jadi besok lagi kita lanjut ya Kak ya. Besok saya masuk lagi ya. Oke, tapi gini ya. Dani akun Uni yang di follow 1, 2 ini di follow dua-duanya ya, karena mungkin keseringan nanti di Riva Uni 07 ini di follow ya. Nah nanti kalau seandainya Uni live streaming ya, nanti Uni live streaming, Uni undang. Kalau memang berkenan silakan naik. Ingat ya, pertama Uni ucapkan tepuk tangan dulu buat Dani, luar biasa. Pertama saya sangat mengapresiasi Dani ya, teman-teman. Kita dia tidak kabur ya. Dani tidak kabur karena dia juga punya aktivitas dan kita tidak terjadwal diskusinya. Jangan bilang dia kabur. Teman-teman harus senang dengan saudara Kristen seperti ini. Jarang-jarang ada saudara Kristen itu bisa berkata santun dengan kita, apalagi ketika kita sudah menunjukkan kegagalan dalam memahami, tapi dia tidak terganggu dengan itu. Artinya pengendalian dirinya bagus. Mungkin karena dia orang berpendidikan. Justru kita bangga punya sahabat Kristen seperti ini. Maka kita bisa diskusinya itu produktif. Ya, kalau kita punya teman Kristen yang seperti biasa, diskusi kita tuh stagnan. Diskusi dengan orang Kristen seperti ini, ya walaupun kita anggap ngeyel, dalam pandangan dia kita ngeyel, dalam pandangan kita dia ngeyel. Karena dia tidak menghujat. Itu apresiasi tertinggi buat saudaraku Dani. Dani, moga sehat-sehat selalu. Datang lagi di room Uni untuk diskusi dua arah ya. Apapun pertanyaan tentang Islam kumpulkan saja dulu. Nanti next sini hanya sekedar bertanya saja pun boleh, atau mengangkat satu tema yang antara Islam dan Kristen itu ada irisan, boleh kita angkat berdua untuk dibicarakan ya. Karena Dani ini adalah seorang pembelajar yang sudah lulus S1 ya Dek ya, sudah sampai S1. Ya, jadi karena saya mau akhir ini, saya minta supaya lebih enak diskusinya, orang kakak juga diberikan pencerahan daripada Tuhan itu sendiri, Allah yang Maha Kuasa itu. Coba akhiri Kak dengan doa dulu Kak. Bisa ya?
Bisa. Dani mau berdoa atau Uni yang berdoa atau gimana? Iya, Kak Rifa aja yang berdoa. Oke, Menutup. karena Dani itu Kristen, Uni bacakan doa pakai bahasa Indonesia ya. Buat Dani sebentar. Sebentar, Dekku. Sebentar. Sebentar ya, Dekku. Ya, ini ada jaringan Uni bermasalah di YouTube. Jadi sebelumnya aku tambahkan sedikit ya teman-teman ya. Dani berbeda daripada yang lain ya. Dani tidak mempelintir dan tidak sengaja untuk melarikan poin kepada poin yang lain. Dia murni belajar dan dia murni menjelaskan agamanya sesuai keyakinannya. Aku salut sama Dani. Oke, kita berdoa ya. Oke, karena kita di sini ada Kristen, maka kita berdoa secara umum ya. Kita berdoa kepada Tuhan Pencipta alam semesta. Karena Dani yang meminta berdoa, maka doanya saya yang bacakan. Wahai Tuhan Pencipta alam semesta, kami memanggil namamu dengan sebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampuni dosa kami dalam dialog ini kalau kami menyakiti saudara kami Dani dan menyakiti saudara Kristen kami yang di bawah. Kami berniat dengan diskusi ini kami mengajak Dani berpikir dan juga jujur terhadap keyakinannya. Wahai Tuhan Pencipta alam semesta, tunjukkan kebenaran kepada Dani, tunjukkan kebenaran kepada teman-teman kami Kristen yang di bawah, sehingga kami berada di jalan yang sama, di jalan yang benar, bukan di jalan yang kami anggap benar, karena bisa jadi pandangan kami itu keliru dan salah. Kebenaran hanya mutlak adalah milik-Mu, wahai Tuhan Pencipta alam semesta. Ya Tuhan Pencipta alam semesta, jadikanlah Dani pribadi yang semakin baik, jadikanlah Dani sebagai orang yang berilmu dan orang yang berpikir dan serta jujur, sehingga apa yang kami lakukan ini berhasil. Wahai Tuhan Pencipta alam semesta, semoga Dani juga memaafkan apa yang kami lakukan jikalau itu menyakiti hati Dani. Buat Dani, semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan, di mana saya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, dan walaupun Dani tidak mengimani Allah adalah Tuhan, tapi saya tetap mendoakan Dani, semoga Dani diberikan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat Dani. Udah tunggu lagi Dani, kalau suatu saat ada waktu Amin. untuk diskusi, angkat satu tema. Jadi kalau saya berdoa atau bisa, jelaskan Kak? apapun boleh. Siap. Silakan. Bisa? Tunggu, Dani mau berdoa dulu katanya Pastor. Kita hargai juga. Oke, kita berdoalah dulu ya. Bisa ya? Oke, Ya, kita silakan. berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami yang penuh kasih, yang bertata tinggi dalam kerajaan sorga. Segala hormat kemuliaan kami sampaikan kepada Tuhan oleh karena cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Boleh dapat kami rasakan hingga pada malam hari ini, di mana para umat-umat Tuhan sedang membicarakan tentang kebenaran Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kebenaran itu boleh hadir di dalam setiap hati dan pikiran kami. Terlebih khusus kepada Kak Rifa, Bang Mika, dan juga kepada seluruh pendengar dan juga kepada hamba-Mu. Biarlah kiranya kami boleh dapat dituntun oleh cahaya kemuliaan Tuhan untuk menerangi setiap langkah kehidupan kami. Sehingga kami boleh memberitakan pekabaran kebenaran itu, Injil yang benar itu kepada semua orang untuk mempercepat kedatangan Yesus yang kedua kali. Terpuji dan termuliakan nama Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa pelanggaran yang kami lakukan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Kak ya. Selamat malam. Oke Dani, selamat malam Dekku. Bye. Ya, terima kasih. Sehat-sehat selalu ya Dani dengan keluarga di sana ya. Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur. Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.